Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul American Wedding tahun 2003. Film ini bercerita seorang pemuda yang hobinya bikin ulah demi bisa menggait cewek incarannya. Kecerobohan sikap yang seenaknya itu membuat pernikahan sahabatnya terancam batal. Yuk langsung aja ke inti filmnya, cus! Setelah 3 tahun lamanya berpacaran, Jim akhirnya memutuskan untuk melamar Michelle. Jim pun berniat mengsurprise Michelle dengan menyimpan cincin di dalam kotak yang berada di bawah serbet. Kemudian Jim memancing Michelle dengan kode yang agak ambigu untuk memakai serbet itu. Tapi sesaat kemudian, ayahnya Jim menelpon dan berkata kalau cincinnya tertinggal di rumah dan kotak yang sekarang ia bawa itu kosong. Ketika Jim selesai menelpon, Michelle pun salah paham soal kode-kodean serbet yang tadi. Ia masuk ke bawah meja dan langsung nyosor otongnya Jim. Psst. Misha, I think you need to stop. Okay, keep going. Oh my god. Michelle. Tak berselang lama, ayahnya Jim datang membawa cincinnya dan berbincang dengan anaknya itu. Here's the ring, son. Oh. Let me tell you something. This is some ring. Look at the rock. Melihat Jim yang agak tegang, ayahnya pun mengajak Jim keluar sebentar untuk cari angin. Kocaknya saat Jim berdiri, celananya sudah melorot dan asetnya jadi tontonan semua orang di sana. Michelle pun keluar dari meja. Meskipun sudah membuat kehebohan, Jim tetap memutuskan untuk melamar Michelle saat itu juga. Dan Michelle pun menerima lamaran itu. Singkat cerita, Jim mengadakan syukuran atas wisudanya dan ia mengundang tetangga sekitar untuk makan-makan. Acara tersebut sekaligus akan dirangkaikan dengan pertemuan keluarga antara orang tuanya dan orang tua Michelle. Kawan-kawannya juga hadir yaitu Vince, Kevin, dan juga Stifler. Well, you should come to law school, man. You know I could use the company. What's up? That's right. Kemudian, Michelle mengungkapkan tentang pernikahan impiannya kepada Jim. Nantinya, Michelle mau memakai gaun yang super indah dan harus ada sesi dansa romantis. Hal itu membuat Jim pusing, karena ia tidak tahu gaun seperti apa yang Michelle suka. Ditambah lagi, ia tidak tahu caranya berdansa. Go ooh and on. Isn't she elegant? That is exactly how our wedding is going to be. I promise. Untungnya, Kevin dan Vince bersedia membantu mencari tahu gaun favorit yang diinginkan Michelle. Spying on Michelle? Spying is deceitful. Extra attention means you're concerned. Di tempat lain, agar pestanya berjalan mulus, Jim pun menyampaikan secara baik-baik pada Stifler bahwa ia tidak diundang. Mendengar itu, Stifler jelas tidak terima karena ia merasa berkat dirinya lah Jim dan Michelle bertemu. But, my fuckers, this mofo right here does not... Stifler pun mengajukan sebuah penawaran. Stifler akan mengajarinya berdansa, dan sebagai gantinya, ia boleh datang ke pesta pernikahan, dan Jim pun menyetujuinya itu. The answer's no. Dance. What? I can dance. Okay. Now, what exactly is this? Here. Left box turn. Left box turn. Hi, stop looking into my eyes. Sorry. Now, how do you know this? How do you know how to do this? My mom made me take it. Setelah mengetahui gaun yang diinginkan Michelle, mereka berempat lalu pergi ke Chicago untuk menemui desainernya. Namun, sayangnya, setelah sampai di sana, ternyata orangnya tidak ada di sana. Pegawainya berkata bahwa desainernya sedang berada di bar. Dressmaker, that's who would actually make the dress, and I'm afraid Leslie has gone for the day. Alright, she said she'd probably be at one of these bars. Kemudian, mereka pun mendatangi bar itu. Ia pun bertemu seorang pria letoy bernama Beer yang kenal sama si desainer.
Tapi karena Stifler tidak sopan, dia menolak untuk membantu mereka. Kemudian Stifler lantas mengajak untuk duel dansa. Wants to have sex with you. Oh yeah? Listen up, ass jock. Di luar dugaan, Stifler berhasil memukau para penonton, termasuk Bir sendiri. Pada akhirnya, mereka pun dipertemukan dengan desainer dan dibuatkan gaun mereka. Oh, real ones. All right. Call me. Damn, Stiffy, you got some moves. Kemudian, scene berpindah, adik perempuan Michelle yang bernama Cadence datang dari luar kota. Vince melihat itu, auto jatuh cinta, dan berusaha untuk PDKT dengan Cadence. Sementara itu, Stifler mulai bersandiwara dan berpura-pura baik di depan Cadence dan keluarganya. Namun, di luar dugaan, Cadence malah menyukai Stifler. Everyone's. You look very familiar, Stephen. Really? I'm afraid we've never met. Oh. Well, we have now. Oh, looks like you found Samantha's sweets. Singkat cerita, mereka semua tiba di sebuah hotel mewah untuk mempersiapkan pernikahan. Malam terakhir sebelum hari H, Cadence akhirnya memberi lampu hijau pada Stifler untuk bobo bareng selepas makan. You didn't freak me out. I just wanted to let you know that you make me feel special. Stifler yang kegirangan pergi mengambil minum di lemari pendingin. Di dalam ruangan itu, rupanya juga ada karangan bunga yang akan dipakai sebagai dekorasi pernikahan Jim besok. Stifler dengan cerobohnya lupa menyalakan kembali pendinginnya saat keluar dari sana. Dan ia memanas-manasi Vince dengan bahasa super kasar. Hal itu pun disaksikan oleh Cadence dari belakang dan terungkaplah kepribadian Stifler yang sebenarnya. Dan bobo bareng mereka pun batal. Been here long? Tidak sampai di situ, Stifler juga diusir oleh Jim karena telah membuat karangan bunganya mati. Dalam perjalanan pulang, ia pun merasa bersalah atas perilakunya yang ceroboh. Ia pun mendatangi tempat pembuat karangan bunga dan memintanya merangkai bunga baru. Who are you? I'm the guy who just killed all the flowers for the Levenstein Band Geek wedding. What? Yeah, I'm that guy. Now, what I need you to do... Kemudian keesokan harinya, Stifler pun mencoba memasangkan karangan bunga yang baru di tempat pernikahan Jim nantinya. Usahanya tersebut membuat Jim dan Michelle terharu. Dan sebagai tanda penyesalan, ia juga memberikan bunga pada Cadence dan mereka pun berbaikan. Beberapa waktu kemudian, semuanya sudah siap untuk upacara pernikahan. Kemudian, Cadence menemui Stifler dan memberi kesempatan kedua untuk asik-asik mantap saat itu juga. Akan tetapi, ia meminta waktu 10 menit untuk briefing dulu dengan Jim sebelum upacara dimulai. Did I say that out loud? Setelah bertemu Jim, ia pun berlari sekencang-kencangnya menuju lemari persiapan. Di dalam kegelapan, Stifler pun memulai aksinya itu. Oh, there you are. Akan tetapi, ternyata Cadence masih berada di luar bersama ibunya. Apesnya Stifler kepergok Vince dan Kevin, rupanya cewek yang ia cangkul adalah neneknya Michelle. Shut the fucking door! You got it, Chip. Oh. Singkat cerita, upacara pernikahan Jim dan Michelle pun dimulai. Terlepas dari semua kekacauan yang terjadi, Stifler berhasil membuat Jim menjadi penari yang hebat dan menyukseskan pernikahan sahabatnya itu. Dan film American Wedding tahun 2003 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe,
like dan nyalakan tombol loncengnya.